Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para muhibbin, para pencipta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran hadis kitab Sunan Abi Daud, yaitu merupakan episode yang ketiga. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'alif hadzal kitab wa ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama'u. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusyda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Wa bisanadikum as-sahihil muttasili ilal imami Abi Dawud Sulaiman bin Ash'ash as-Sajastani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Qala kitabut taharah ila an qala babur ruhsati fi dzalika. Babur ruhsati ay hadza babur ruhsati fi dzalika, bermula ini bab kemudahan fi dzalika pada menunaikan hajat. Di sini ada David menurut di dalam kitab Al-Ijaz karangan Imam Nawawi Ad-Damaski. Walaysa ma'nahu ar-ruhsatu fil istiqbali wal istidbari mutlaqan. Tidak adalah maknanya yaitu rukhsah dalam menghadap kiblat dan membelakangi kiblat secara mutlak. Jadi ini bab kemudahan
pada menunaikan hajat. Maksudnya kemudahan dalam menunaikan hajat di sini bukan secara mutlak diberi kemudahan, diberi keringanan, diberi kebolehan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam menunaikan hajat. Bukan berarti diberi kemudahan bebas terserah kita dalam menunaikan hajat. Bukan berarti seperti itu. Bal muraduhu, bahkan maksudnya ar-rukhsatu bidzalika fil bunyani. Akan tetapi maksudnya rukhsah, diberi kemudahan pada sambil itu menunaikan hajat, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu adalah fil bunyani, di dalam suatu bangunan. Nah, jadi kita menunaikan hajat itu bukan berarti kita dibolehkan menurut sekehendak kita kemana saja kita berhadap, termasuk dibolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam menunaikan hajat itu. Bukan berarti seperti itu. Diberi kemudahan, diberikan kebebasan. Tetapi maksudnya diberikan kemudahan di situ, diberikan keringanan di situ dalam menunaikan hajat, boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu adalah fil bunyani, dalam suatu bangunan. Jadi kalau kita menunaikan hajat, kalau kita di dalam bangunan, itu tidak mengapa. Wa ma'nahu bi ba'di dzalika wa huwal bunyano. Wa taqdiruhu babu bayani ma rukhisa bihi min dzalika. Ini babur rukhsati fi dzalika, takdirannya adalah babu bayani ma rukhisa bihi min dzalika. Bermula bab menerangkan sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang diberikan keringanan. Bihi, pada itu sesuatu, min dzalika. Bermula ini suatu bab pada menerangkan sesuatu tempat, sesuatu bangunan yang dibolehkan pada sesuatu bangunan itu min dzalika, dari menunaikan hajat menghadap kiblat. Nah, ini ambilannya adalah di dalam kitab Al-Ijaz fi Syarhi Sunan Abi Daud, yaitu kitab yang mensyarahkan kitab hadis Sunan Abi Daud bagi Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yakni Imam Nawawi Ad-Damaski, saat safhah halaman 123. Qayyad al-musannifunya ini Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi bitanqih. Nah, ini mengkaidahkan lagi Imam Nawawi Ad-Damaski di dalam kitab At-Tanqih, yaitu juz pertama halaman 295. Kalamu Abdul Hamid Al-Ghazali, yaitu perkataan Imam Ghazali radhiyallahu an.
annahu yuhramu istiqbalu qiblati wa istidbaruha illa iza kana fi bina'in, bahwasanya diharamkan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, bahwasanya buang hajat diharamkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, illa terkecuali boleh iza kana fi bina'in, jika adalah seseorang menunaikan hajat di dalam suatu bangunan. Nah, kalau kita buang hajat, buang air di dalam suatu bangunan, ini tidak mengapa, boleh. Biqaulihi hadza laisa ala itlaqihi, dengan perkataannya ini tidaklah atas secara mutlak. Jadi maksud haram menghadap kiblat, haram membelangi kiblat, menunaikan hajat itu bukan secara mutlak, bukan secara umum, bukan secara keseluruhan. Bukan secara keseluruhan. Maksudnya bukan secara keseluruhan. Di ruangan terbuka atau di ruangan bangunan, bukan secara umum seperti itu. Bal qala ashabuna innama yajuzu zalika fil bina'i. Bahkan telah berkata ashabuna innama yajuz zalika fil bina'i, bahkan mengata oleh ashab Syafi'i hanya saja boleh yang sebenarnya itu di dalam suatu bangunan, boleh menunaikan hajat, menghadap kiblat, membelakangi kiblat, tapi di dalam suatu bangunan. Idza kana kanifan muttakhidan lidzalika, jika adalah bangunan itu disediakan diulah WC atau toilet untuk menunaikan hajat. Au kana qariban minal jidari, atau adalah tempat buang hajat itu dekat daripada dinding. Wanawihi, dan yang seumpama dinding. Yang seumpama dinding misalnya pohon kayu, atau lagi binatang, baik kuda atau sapi atau unta atau kerbau atau motor atau mobil. Bihaitsu la yazidu ma bainahuma ala nahwi salasati ajra'in, dengan sekira-kira la yazidu tidak lebih oleh seseorang ma bainahuma antara dia yang menunaikan hajat dengan dinding itu ala nahwi salasati ajru'in, atas seumpama 3 hasta. Jadi dengan syarat seseorang yang buang air di dekat dinding atau dekat pohon kayu atau dekat binatang atau dekat kendaraan yang lainnya, dengan syarat dari tempat dia buang hajat, dari tempat dia buang air besar atau buang air kecil itu, dari dia buang air itu dengan dinding, dengan syarat tidak lebih daripada 3 hasta, artinya tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Wala yanqusa,
irtifa'us satiri an muakhiratir rahli, dan bahwasanya jangan sampai kurang tingginya penutup dari akhir kendaraan. Wahya nahu sulusai zira'in, yaitu sumpama 2/3 hasta. Jadi tingginya bangunan itu jangan sampai kurang daripada 2/3 hasta. Atau tingginya motor, mobil, binatang tunggangan, sapi, kuda, unta, dan dinding-dinding yang lainnya, yang di depan atau yang di belakang bagi seorang yang menunaikan hajat itu jangan sampai kurang daripada 2/3 hasta. Ini al-ijazu, menurut keterangan di dalam kitab al-ijaz, syarah daripada kitab Sunan Abi Daud karangan Imam Nawawi Ad-Damaski, halaman 123. Lanjut. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah bin Malikin, telah membicarakan kepada kami, kata Imam Abu Daud, Abdullah bin Maslamah, an Malikin, Abdullah bin Maslamah dari Malik, an Yahya bin Sa'idin, Malik dari Yahya bin Sa'id, an Muhammad bin Yahya bin Habban, Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban, an ammihi Wasi' bin Habban, atau dari pamannya Muhammad bin Yahya, Wasi' bin Habban, an Abdullah bin Umar, pamannya Muhammad bin Yahya, yakni si Wasi' bin Habban, dari Abdullah bin Umar. Qala, berkata Abdullah bin Umar, laqad irtaqaitu ala zahril baiti. Ujar Abdullah bin Umar, sungguh pernah naik oleh aku ke atas atap rumah. Pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbila Baitul Maqdisi lihajatihi. Lalu ujar Abdullah bin Umar, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas 2 bata. Beliau menghadap Baitul Maqdis lihajatihi, bagi menunaikan hajat beliau. Nah, ini hadis tergolong di dalam bab rukhsah. Artinya dulu menunaikan hajat dilarang menghadap Baitul Maqdis. Sekarang boleh menunaikan hajat ke Baitul Maqdis, diberi kemudahan, tidak dilarang. Qala hadatsana Muhammad bin Basharin, kata Imam Abu Daud telah membicarakan kepada kami lagi Muhammad bin Bashar. Qala, berkata Muhammad bin Bashar, hadatsana Wahb bin Jaririn, telah membicarakan kepada kami Wahab bin Jarir. Qala hadatsana Abi, kata Wahab bin Jarir,
telah membicarakan kepadaku abi, ayahku, yakni si Jarir. Qala, berkata Jarir, sami'tu Muhammad bin Ishaq, telah mendengar aku akan Muhammad bin Ishaq, yuhaddisu an Abana bin Salihin, yuhaddisu membicarakan oleh Muhammad bin Ishaq an Abana bin Salihin, dari Aban bin Saleh. Aban bin Saleh an Mujahidin, dari Mujahid, an Jabir bin Abdillahi, Mujahid dari Jabir bin Abdullah. Qala, berkata Jabir bin Abdullah, naha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi baulin, bahwa menghadap oleh kami akan ke arah kiblat bi baulin, dengan buang air kecil, yakni dengan kencing. Faraituhu, kemudian melihat oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla ayyuqbada bi'amin, sebelum dengan setahunnya diwafatkan Nabi, yastaqbiluha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, beliau menunaikan hajat. Di sini ada catatan lagi ada dabitan dari kitab syarah daripada Sunan Abi Daud. Qala al-Khattabi, telah berkata Imam Al-Khattabi, tawahhama Jabirun, telah menyangka Sayyidina Jabir, anan nahi anhu kana alal umumi, bahwa asanya larangan dari menunaikan hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu dilarang, karena alal umumi adalah itu atas umum, dikira itu secara umum larangan itu, baik di ruangan terbuka atau di ruangan yang tertutup dalam suatu bangunan atau tertutup oleh dinding, kayu atau binatang atau kendaraan. Fahumilal amru fi zalika ala nashi, maka diihtimalkan akan itu perkara pada zaman itu atas nasah. Nah, jadi larangan menghadap kiblat atau memelangi kiblat itu adalah dinasah, yakni diberi kemudahan dengan rukhsah, boleh menghadap kiblat atau memelangi kiblat menunaikan hajat, tapi di dalam suatu bangunan atau dengan berdinding, di depan ada pohon kayu atau binatang atau kendaraan yang lainnya. Tadi sudah diterangkan, antara dia menunaikan hajat dengan dinding itu jangan lebih daripada 3 hasta, dan tingginya jangan kurang daripada 2/3 hasta. Nah, ini ambilannya Mirqatus Su'ud ila Sunani Abi Daud. Ini ambilannya dalam kitab Mirqatus Su'ud, yaitu sarah dari kitab Sunan Abi Daud, juz pertama, safhah halaman
46. Kemudian kita lanjut. Babu kaifa takashufu indal hajati. Bermulai ini suatu bab lagi pada melarangkan masalah bagaimana membuka pakaian ketika ingin menunaikan hajat. Nah, di sini dicontohkan oleh Rasulullah etika melapas pakaian ketika ingin menunaikan hajat. Qala hadatsana Zuhair bin Harbin, berkata Imam Abu Daud telah membicarakan kepada kami Zuhair bin Harb. Qala, berkata Zuhair bin Harb, hadatsana Waqi'un, telah membicarakan hadis ini Waqi' anil A'masi, Waqi' dari A'mas, an rajulin, A'mas dari seorang laki-laki, an Ibni Umar, si rajul seorang laki-laki dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana adalah Nabi, idza arada hajatan, jika menghendaki oleh Nabi hajatan, akan buang air, la yarfa'u saubahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat akan suatu pakaiannya, hatta yadnu minal ardi, sehingga Nabi dekat dari bumi. Artinya kalau ketika berdiri Nabi tidak membuka pakaiannya, kecuali memang sudah tubuh Nabi, badan Nabi dekat sudah ke bumi, sudah duduknya dekat dengan bumi, nah baru beliau mengangkat pakaiannya. Qala Abu Daud, telah berkata Imam Abu Daud, Rawuh Abdus Salami, telah meriwayatkan itu hadis adalah Abdus Salam bin Harab, anil Amash, dari Amas, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, wa huwa dhaifun, hadis itu adalah dhaif. Qala Abu Isa Aramli, telah berkata Abu Isa Aramli, hadatsana Ahmad bin Walidi, telah membicarakan kepada kami Ahmad bin Walid, hadatsana Amr bin Aunin, kata Ahmad bin Walid telah membicarakan kepada kami Amr bin Aun, akhbarana, telah menghabarkan kepada kami, kata Ammar, Abdus Salam bihi, dengan ini hadis. Nah, jadi dalam ini hadis, walaupun ini statusnya ini hadisnya dhaif, tapi hadis ini bagus untuk diamalkan, untuk dipakai sebagai etika, sebagai akhlak pribadi kita. Kalau misalnya jamban atau kakus atau toilet kita yang berada di tanah lapang atau di sungai, di pinggiran sungai yang tidak pakai atap, hanya pakai dinding, ini kita jangan cepat-cepat untuk melapaskan pakaian kita. Nah, sebelum kita berduduk atau berdangkak, sebelum dekat tubuh kita ke bumi atau ke lantai,
baru kita melepaskan pakaian kita. Kalau kita masih berdiri sudah melepaskan pakaian kita, ini bisa kelihatan oleh orang yang di luar di sana. Nah, jadi sebagai etika kita, kalau sudah dekat tubuh kita, baru kita melepaskan pakaian seperti yang dicontohkan oleh Nabi ini. Apalagi kalau kita hanya di luar WC, belum kita masuk ke dalam WC, masih kita berada di luar WC, masih kita di luar jamban, masih kita di luar kapos, masih kita di luar tandas. Nah, masih kita di luar toilet sudah kita melepaskan pakaian. Wah, ini kurang etika bagi kita ini. Kurang etika, kurang akhlak. Nah, dengan ini hadis yang kita pelajari, hadis Sunan Abi Daud, mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Cukup sampai di sini. Mohon ampun dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.